Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya Sandra Wibowo, selamat datang dalam episode pertama series Dilingkasin Apa Pesan Alkitab. Topik kita kali ini adalah sebuah surat yang dikelompokkan dalam surat-surat Paulus, terdiri dari 13 bab dan ada di Perjanjian Baru. Judulnya Surat kepada Orang Ibrani. Oke teman-teman, mari kita mulai. Biasanya dalam pembukaan surat-surat Paulus ada identitas yang jelas. Sebagai contoh, dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul, atau dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus. Menariknya, di dalam surat yang ke-14 ini sama sekali tidak disebutkan siapa nama penulisnya ataupun gelar yang dipunyainya. Ada petunjuk awal dalam bab 2 ayat 3. Dikatakan penulis menerima pengajaran iman dari mereka yang sudah mendengar langsung dari Yesus. Dan di bab 13 ayat 23 ada satu nama orang dari sejamannya yang disebut saudara Timotius. Umumnya nama ini disamakan dengan Timotius yang ada di dalam Perjanjian Baru, yang juga teman sekerja Paulus. Ada petunjuk lain yang tidak kalah menariknya, yaitu kesimpulan dari para ahli kitab suci. Dikatakan dari dasar tulisannya terlihat beberapa ciri kepribadian si penulis. Misalnya bahasanya yang halus, mahir kitab suci Perjanjian Lama, punya latar belakang budaya Yunani, punya pendidikan tinggi, terlatih dalam sastra dan pidato Yunani, dan juga seorang pemikir yang prihatin dalam pembinaan iman kepercayaan umat. Jadi, berdasarkan petunjuk-petunjuk yang kita temukan tadi, menurut teman-teman, apakah surat ini karangan Paulus atau bukan? Jawabannya adalah, di dalam Konsili Trente tahun 1546 ditetapkan, kitab Ibrani masuk ke dalam daftar kitab suci Perjanjian Baru dan dikelompokkan dalam surat-surat Paulus serta tidak berubah sampai sekarang. Sebenarnya dalam surat tidak ditemukan petunjuk yang jelas kepada siapa surat ini ditujukan atau tempat di mana mereka tinggal. Tetapi di dalam surat penulis kelihatan tahu betul tentang mereka dan mereka pun tahu betul tentang si penulis. Dalam Kisah Para Rasul bab 6 ayat 1, kata Ibrani dipakai untuk menyebut sekelompok orang Kristen keturunan Yahudi di Palestina yang punya budaya dan bahasa Yahudi. Paulus sendiri di dalam Filipi 3 ayat 5 berkata bahwa dia sangat bangga sebagai seorang Ibrani. Ini artinya seorang Yahudi murni tulen yang taat dan setia pada tradisi nenek moyang serta tahu betul seluruh kitab suci Perjanjian Lama. Dan pada saat itu mereka juga dipercaya sebagai saksi mata dalam ibadat suci di Bait Allah. Dari hal-hal inilah sebenarnya kita jadi tahu dari mana nama surat kepada orang Ibrani ini berasal. Dalam bab 10 ditemukan petunjuk kalau si pembaca sedang mengalami suatu penganiayaan yang berat, bahkan terancam bahaya di penjara. Mereka sedang kehilangan semangat dan pengharapan kepada Yesus. Dan pada saat itu, mereka dalam keadaan yang sangat takut sehingga dikhawatirkan murtad dan meninggalkan imannya. Kalau kita perhatikan, cara penulis mengungkapkan iman kepercayaannya sungguh unik. Dikatakan dunia itu ada dua tingkat. Ada dunia atas yang ilahi dan rohani, punya sifat kekal dan tetap, dan dilambangkan sebagai tanah air umat beriman. Dan dunia bawah yang dapat diraba dan kelihatan, namun sifatnya hanya sementara dan akan hilang lenyap pada akhirnya. Dan sesungguhnya manusia itu berasal dari dunia atas. Maka tugas utama manusia adalah mengupayakan dirinya kembali ke dunia asal usulnya. Nah, alam pikiran Yunani inilah yang dimanfaatkan oleh penulis untuk mengatakan bahwa sejarah penyelamatan manusia itu seolah-olah ada dua dunia,
yaitu dunia Perjanjian Lama dan dunia Perjanjian Baru. Sebab inti dari seluruh rencana penyelamatan Allah adalah pertemuan Allah dengan manusia berdosa. Mari kita cari tahu lebih jauh petunjuk tentang pertemuan-pertemuan ini. Pertemuan dalam dunia Perjanjian Lama diusahakan oleh imam besarnya. Lewat tugas imamat, dia mengadakan ibadat kurban setiap hari di kemah suci. Dia lakukan itu untuk dirinya dan juga untuk umat sebagai kurban penebus dosa. Selain itu, dia juga mengadakan upacara perdamaian secara utuh dan lengkap yang diadakan sekali setahun pada hari perdamaian. Tokoh utamanya adalah Musa sebagai hamba dari Allah. Tempat ibadatnya dibuat oleh manusia dan ibadatnya sendiri hanya mampu bersihkan kedagingan dan manusianya tetap tidak luput dari kematian. Maka perjanjian dan jaminan yang diikatkan Allah pada waktu itu dengan perantaran para nabi dan malaikat masih punya kekurangan, sehingga ibadatnya terbukti tidak punya daya untuk mendatangkan keselamatan yang sebenarnya. Sebaliknya, dalam pertemuan dunia Perjanjian Baru, termasuk dunia yang akan datang, itu diusahakan oleh Allah sendiri lewat ketabahan Yesus sebagai anak Allah yang taat dalam penderitaan dan kematiannya di kayu salib. Hal inilah yang diartikan oleh penulis bahwa ibadat dan pelantikan Yesus sebagai imam agung surgawi yang mengatasi semua langit adalah imamat Yesus yang sempurna untuk selama-lamanya. Ibadat di dalam dunia Perjanjian Baru terbukti mempunyai daya ubah, sebab hanya perlu satu kali diadakan dengan darah kurban imam agung Yesus yang masuk ke dalam bagian paling suci dari kemah suci, maka segala sesuatunya termasuk umat ditahirkan. Semua pelanggaran ditebus tuntas dan dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Karena apa? Karena Yesuslah perantara dan penjamin keselamatan sejati di dunia Perjanjian Baru. Dan sebelum menutup suratnya, penulis memberikan ajakan dan kata-kata nasihat kepada pembaca yang dipikirkannya dengan gambaran mereka masih dalam masa peralihan dan dianggap melakukan perjalanan seperti nenek moyang mereka. Dikatakan mereka memang sudah masuk ke bagian pertama kemah suci, yaitu ruang kudus, tetapi masih perlu dipimpin oleh imam besarnya untuk masuk ke ruang maha kudus, tempat di mana Allah hadir dan Yesus menunggu. Jadi, untuk bisa sampai ke ruang maha kudus itu, dikatakan mereka perlu bertahan dengan terus percaya, taat dan setia dalam pengharapan kepada Yesus, tetap bertekun di dalam iman, hidup damai dalam kasih persaudaraan dan kesetia kawanan, serta selalu bersyukur dan berbuat baik. Dikatakan oleh penulis, hanya karena iman dan ketaatan saja yang bisa jadi penentu seluruh hidup manusia dan membantu manusia untuk melewati hidup yang penuh tantangan, penderitaan, dan cobaan. Di akhir kitab Ibrani ini, penulis minta didoakan agar bisa cepat bertemu dengan pembacanya dan minta agar tulisannya diterima dengan baik. Dia juga memberi sedikit informasi tentang kedatangan saudara Timotius. Dan surat ini akhirnya ditutup dengan salam dan berkat. Nah teman-teman, inilah beberapa pesan yang dapat saya ringkaskan dengan referensi buku pengantar ke dalam Perjanjian Baru, karangan Dr. Cletus Grunen OFM. Beliau adalah pencetus berdirinya Lembaga Biblika Indonesia tahun 1965. Jika teman-teman mau lebih lagi memperdalam pemahaman tentang pesan-pesan yang ada dalam kitab suci yang kita miliki, teman-teman bisa mengikuti kursus pendidikan kitab suci Santo Paulus yang ada di dalam gedung LBI Tebet ini. Dan buat teman-teman yang mendapatkan manfaat dari video ini, bisa support dengan like, subscribe, ataupun komen di bawah ini. Bisa juga dibagikan kepada teman-teman lainnya, agar kita semua bisa sama-sama bertumbuh di dalam iman. Sampai jumpa lagi di episode diringkasin apa pesan Alkitab berikutnya.